down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fania Idris dengan NPM 022724111012. Di video kali ini kita akan membahas tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana sistem keuangan syariah berkembang dan apa saja tantangan yang dihadapi serta peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh industri ini ke depannya. Materi ini sangat penting untuk kita pahami karena perkembangan perbankan syariah di Indonesia berlangsung sangat cepat dan sektor ini menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional. Pertama-tama, mari kita masuk ke bagian pendahuluan. Keuangan dan perbankan syariah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang adil, transparan, dan bebas riba. Perbankan syariah menawarkan konsep keuangan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pertimbangan nilai moral dan keberlanjutan. Tidak hanya di Indonesia, sistem perbankan syariah juga tumbuh pesat secara global, sehingga penting bagi kita untuk memahami posisi Indonesia di tengah perkembangan tersebut. Selanjutnya kita bahas pada pembahasan tentang sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perjalanan industri ini dimulai pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia resmi didirikan sebagai bank pertama yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip syariah. Pada masa awal berdirinya, minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah masih sangat rendah karena keterbatasan edukasi dan kurangnya pemahaman mengenai konsep-konsep dasar secara larangan riba, akad bagi hasil, larangan gahar, serta prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi. Namun, seiring dengan pertumbuhan literasi masyarakat dan penguatan regulasi, industri ini mengalami perkembangan signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah pada tahun 2008 semakin mendorong pertumbuhan bank syariah termasuk munculnya unit usaha syariah dan fintech syariah yang semakin memperkaya. Ekosistem keuangan berbasis syariah di Indonesia. Berbicara tentang perbankan syariah tentu tidak lengkap tanpa memahami prinsip-prinsip dasarnya. Perbankan syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menggunakan mekanisme akad seperti mudharabah, musyawarah, murabah, dan ijarah. Prinsip keadilan ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus memperoleh manfaat yang seimbang. Prinsip transparansi menegaskan pentingnya kejelasan informasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, perbankan syariah melarang adanya gahar atau ketidakpastian yang berlebihan, serta masyir atau spekulasi yang bersifat perjudian. Prinsip-prinsip ini menjadikan perbankan syariah sebagai sistem keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keseimbangan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Kini kita memasuki bagian yang paling penting dari pembahasan ini, yaitu tantangan yang dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia. Tantangan pertama adalah perubahan regulasi yang cukup sering. Regulasi yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan perbankan teknologi memang diperlukan, tetapi bagi bank syariah, perubahan ini mengharuskan adanya penyesuaian operasional yang tidak sederhana. Bank harus memperbarui prosedur kerja, melatih sumber daya manusia atau SDM, serta menyesuaikan standar kepatuhan syariah.
Selain itu, masih ada tantangan mengenai harmonisasi antara standar syariah nasional dengan standar syariah internasional yang terkadang menyebabkan perbedaan penafsiran terhadap akad tertentu. Tantangan kedua adalah persaingan ketat dengan bank konvensional. Perbankan konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, modal yang lebih besar, serta kemampuan promosi dan inovasi produk yang lebih agresif. Banyak masyarakat yang belum memahami keunggulan perbankan syariah, sehingga lebih memilih menggunakan produk konvensional yang mereka rasa lebih familiar. Literasi masyarakat tentang keuangan syariah masih relatif rendah, sehingga bank syariah harus bekerja lebih keras dalam mengedukasi masyarakat mengenai prinsip produk dan manfaat layanan syariah. Tantangan lainnya adalah masih kurangnya sumber daya manusia atau SDM yang benar-benar menguasai dua bidang sekaligus, yaitu ekonomi modern dan fikih muamalah. Bank syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami mekanisme keuangan, tetapi juga memahami landasan hukum Islam yang menjadi dasar dari setiap akad yang digunakan. Selain itu, inovasi produk syariah juga masih berkembang secara bertahap, tetapi tidak tetapi sedikit masyarakat yang menilai bahwa produk perbankan syariah kurang variatif dibandingkan dengan produk bank konvensional yang memiliki fleksibilitas tinggi. Padahal masyarakat modern membutuhkan layanan keuangan yang cepat, inovatif, dan sesuai kebutuhan digital. Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, industri perbankan syariah memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Peluang pertama datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah. Teknologi membuka peluang bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, bank syariah dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Berbagai inovasi seperti mobile banking syariah, pembiayaan online berbasis akad, sehingga investasi syariah digital kini semakin berkembang dan diminati masyarakat. Selain teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan yang halal juga membuka peluang besar bagi bank syariah. Semakin banyak masyarakat yang ingin memastikan bahwa transaksi keuangan mereka bebas dari riba dan sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dimanfaatkan dengan memberikan edukasi yang tepat, promosi yang efektif, dan layanan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Semakin besar literasi masyarakat, semakin besar pula pertumbuhan industri keuangan syariah. Peluang lainnya adalah inovasi produk syariah. Bank syariah memiliki ruang yang sangat luas untuk mengembangkan berbagai produk baru yang relevan, seperti pembiayaan mikro syariah bagi UMKM, produk investasi berkelanjutan atau green investment, sukuk retail, kartu pembiayaan syariah, hingga pembiayaan pendidikan berbasis akad syariah. Produk-produk inovatif seperti ini dapat menarik minat nasabah baru, terutama generasi muda yang mencari solusi keuangan yang aman, modern, dan etis. Tidak hanya di Indonesia, perkembangan perbankan syariah secara global juga sangat pesat. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Uni Amerika Arab, hingga Inggris telah mengadopsi sistem keuangan syariah dalam berbagai bentuk. Perkembangan global ini membuka peluang kerjasama internasional, pertukaran pengetahuan, serta memperluas pasar. Industri syariah di Indonesia dapat memanfaatkan tren global untuk meningkatkan daya saing,
dan meningkatkan kualitas produk keuangan syariah dalam negeri. Selain berbagai peluang yang telah kita bahas, tadi ada satu aspek penting lain yang perlu menjadi perhatian serius dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia, yaitu peran pemerintah dan dukungan kebijakan nasional dalam mendorong pertumbuhan industri ini. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai kebijakan dan program strategis seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNKS yang berfungsi mempercepat perkembangan sektor keuangan syariah dalam skala nasional. Keberadaan lembaga ini memberikan arah yang lebih jelas bagi industri syariah, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, hingga pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi. Namun meskipun sudah banyak kemajuan, koordinasi literasi sektor masih perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata kepada pelaku industri. Peran pemerintah menjadi sangat penting karena industri keuangan syariah tidak hanya berkembang secara optimal tanpa dukungan regulasi yang jelas, stabil dan modern, misalnya mempercepat digitalisasi perkembangan harus diiringi dengan regulasi yang mendukung inovasi namun tetap menjaga kepatuhan syariah. Disinilah tantangan regulasi potensi yang besar berada. Jika pemerintah mampu menciptakan regulasi yang adaptif dan berorientasi masa depan, maka bank syariah dapat berkembang jauh lebih cepat dan mampu bersaing dengan bank konvensional lembaga yang semakin agresif memasuki pasar di Indonesia. Selain dukungan pemerintah, kita juga perlu membahas peran penting pendidikan lembaga akademik dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa perkembangan industri keuangan syariah sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang memahaminya. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan kurikulum yang relevan, program pelatihan yang efektif dan penelitian yang menjadi mendalam mengenai perkembangan keuangan syariah dengan meningkatkan kepatuhan industri yang terhadap ahli syariah yang mengerti ekonomi modern, institusi pendidikan yang harus menghasilkan lulusan yang adaptif dan memiliki wawasan global. Selain itu, kerjasama antara kampus dan industri perlu terus diperluas agar terjadi transfer yang pengetahuan dua arah yang lebih kuat, sehingga inovasi bisa lahir dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak kalah penting untuk dibahas adalah perkembangannya sektor non-bank syariah yang kini juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Lembaga-lembaga seperti Baitul Mal wal Tamil, Koperasi Syariah, Lembaga Zakat, dan Fintech Syariah berperan besar dalam menyediakan akses keuangan yang lebih merata bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh bank besar, tetapi juga oleh lembaga keuangan mikro yang bekerja langsung dengan lapisan masyarakat kecil dan menengah. Wakaf produktif misalnya menjadi fenomena baru yang sangat menarik karena mampu menggabungkan aspek ibadah dengan pemberdayaan ekonomi. Melalui model wakaf, aset wakaf dapat dikelola secara profesional untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, seperti membiayai pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki kemampuan unik untuk menggabungkan nilai sosial, nilai ekonomi dalam satu karangan kerja. Selain lembaga mikro syariah, kita juga menyaksikan perkembangan pesat dalam instrumen pasar modal syariah seperti sukuk,
reksadana syariah dan saham syariah. Pasar modal syariah memberikan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi secara aman, halal, dan berorientasi jangka panjang. Sukuk negara misalnya terus mengalami peningkatan permintaan menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Dengan semakin banyak instrumen investasi syariah, masyarakat kini pilihan yang lebih luas untuk mengelola keuangannya sesuai prinsip syariah. Hal ini tentu membuka kesempatan bagi bank industri keuangan syariah untuk tumbuh bukan hanya dari sisi perbankan, tetapi juga sisi pasar modal dan sektor keuangan non-bank. Selain berbagai aspek yang sudah kita bahas, ada satu hal lain yang tidak boleh kita lewatkan, yaitu bagaimana peran bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen di era modern. Saat ini masyarakat semakin cenderung meningkatkan layanan keuangan yang cepat, ringkas, mudah diakses, dan tidak rumit. Mereka tidak hanya ingin menghabiskan waktu berjam-jam di kantor cabang bank untuk mengurus administrasi atau membuka rekening baru. Inilah mengapa transformasi digital dalam perbankan syariah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Bank syariah harus menghadirkan layanan yang intuitif dan responsif sehingga nasabah merasa nyaman dan tetap percaya bahwa layanan digital yang mereka gunakan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Kualitas aplikasi mobile banking, interaksi dengan sistem pembayaran nasional, keamanan data, dan kecepatan transaksi menjadi faktor-faktor penting yang sangat menentukan daya saing bank syariah di era digital seperti sekarang. Selain transformasi digital, penting juga untuk membahas bagaimana strategi pemasaran perbankan syariah perlu diperbarui agar lebih relevan dengan generasi muda. Saat ini, kelompok usia muda seperti generasi Z dan generasi milenial merupakan penggunaan layanan fintech terbesar dan paling aktif dalam kegiatan ekonomi digital. Mereka memiliki karakteristik unik, kritis hingga serba cepat, menyukai kejelasan, dan tidak mudah percaya begitu saja pada lembaga keuangan tradisional. Untuk menjangkau generasi ini, bank syariah perlu menyampaikan pesan yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Komunikasi tidak hanya sekedar menjelaskan produk syariah bebas riba, tetapi juga harus menjelaskan manfaat nyata seperti keamanan transaksi, keberlanjutan, etika keuangan, serta dampak positif bagi masyarakat. Penggunaan media sosial, kolaborasi dengan infrastruktur komunitas, serta konten edukatif yang sederhana namun menarik dapat menjadi cara efektif untuk meningkatkan minat dan pemahaman generasi muda terhadap produk syariah. Selain aspek pemasaran, tantangan lain yang perlu dibahas adalah bagaimana perbankan syariah harus meningkatkan efisiensi operasional agar mampu menawarkan harga pokok yang lebih efektif. Salah satu kritik yang muncul adalah bahwa biaya layanan di bank syariah cenderung lebih tinggi atau margin pembiayaannya dianggap tidak jauh berbeda dengan bunga bank konvensional. Kondisi ini sering membuat masyarakat bingung dan ragu untuk beralih ke layanan syariah. Untuk itu, bank syariah perlu memanfaatkan teknologi, otomatisasi, dan integrasi sistem yang lebih baik untuk meningkatkan biaya operasional. Ketika biaya dapat ditekankan, bank dapat menawarkan produk dengan margin yang lebih bersaing dan lebih menarik bagi nasabah. Inilah yang akan membuat bank syariah memiliki daya saing yang lebih kuat, tidak hanya dari sisi nilai-nilai syariah, tetapi juga dari sisi efisiensi dan harga layanan. Di sisi lain, penting juga untuk bagaimana kolaborasi antara bank syariah dengan berbagai pihak yang mempercepat perkembangan industri bank syariah yang tidak bisa berjalan sendiri. Mereka membutuhkan kerjasama dengan fintech, lembaga keuangan mikro, perusahaan teknologi, hingga pemerintah daerah untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih inklusif.
Misalnya, kerjasama antara bank syariah dan fintech dapat mempercepat proses verifikasi data nasabah, memperluas jangkauan pembiayaan mikro, serta mempercepat proses penyaluran modal bagi UMKM. Kolaborasi ini juga memungkinkan bank syariah mendapatkan data perilaku konsumen yang sangat penting untuk mengembangkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Semakin banyak kolaborasi yang dibangun, semakin cepat pula inovasi yang dapat dihasilkan oleh industri keuangan syariah. Selain itu, kita juga perlu membahas pentingnya manajemen risiko yang kuat dalam perkembangan syariah. Banyak orang berpikir bahwa karena bank syariah menghindari riba dan aktivitas spekulatif, maka risikonya lebih rendah. Padahal kenyataannya bank syariah menghadapi risiko unik seperti risiko akad, risiko kepatuhan syariah, risiko pasar, dan risiko operasional. Bank harus memastikan setiap akad yang digunakan sesuai syariah, memahami dampak perubahan harga komoditas dalam akad murabah, menjadi kualitas pembiayaan, memastikan pengawasan internal berjalan secara konsisten untuk menjaga stabilitas industri. Bank syariah harus memiliki sistem manajemen risiko yang modern dan berbasis teknologi agar dapat mengantisipasi potensi masalah sebelum terjadi. Dengan manajemen risiko yang baik, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat karena mereka yakin dana yang dititipkan dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sebelum kita memasuki ke bagian penutup, kita juga harus melihat bagaimana ekonomi global memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia. Ketidakpastian ekonomi internasional, perubahan dan serta fluktuasi harga komoditas global dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada kinerja industri keuangan syariah. Namun di saat yang sama, kondisi global juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah regional. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta potensi besar domestik yang sangat besar. Jika semua potensi ini dapat dikelola dengan baik, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga menjadi pemimpin dalam inovasi dan pengembangan keuangan syariah. Saya berharap apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menambah pemahaman tetapi juga membuka wawasan bagi kita semua tentang pentingnya mendukung perkembangan industri keuangan yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah. Semoga ke depan kita semua bisa ikut berperan baik sebagai pelajar, praktisi, pelaku usaha, atau masyarakat umum dalam mendorong pertumbuhan industri yang membawa manfaat luas bagi ekonomi bangsa. Terima kasih banyak yang menyimak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.